sangat wajib memperhatikan tanda atau label kadaluarsa terhadap suatu produk yang akan dijual ya. Jangan main-main ya. Ancaman pidananya jelas tadi ya, diatur di dalam pasal 62 dan 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya, 5 tahun pidana penjara dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu Sobat Isram Lau. Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Nah, pada segmen kali ini saya mau bahas mengenai label kadaluarsa teman-teman ya. Label kadaluarsa. Mungkin teman-teman pernah belanja di minimarket ya. Minimarket, supermarket, dan pada saat mau belanja di hadapan kasir. Nah, biasanya kasir mengingatkan pada saat kita mau scan atau melakukan pembayaran. Nah, diperlihatkan misalkan produk makanan seperti susu bayi ya. Nah, kasir akan menjelaskan mengenai masa kadaluarsa terkait produk yang hendak akan kita beli, teman-teman. Nah, bagaimana seandainya tiap produk yang kita akan beli seperti makanan misalkan atau susu formula, susu bayi, nah terus kemudian tidak ada masa kadaluarsa dicantumkan pada produk tersebut. Nah, apa efek hukumnya? Adakah akibat hukumnya, teman-teman? Nah, baik. Nah, mengenai hal itu ya perlu kita ketahui bahwa apa sih kadaluarsa itu? Kadaluarsa adalah suatu produk atau suatu hal yang dimana masanya sudah lewat dan tidak boleh dipergunakan lagi. Nah, ketika suatu produk masanya sudah lewat atau kadaluarsa, nah tentu itu akan membahayakan bagi kelangsungan hidup, kelangsungan tubuh kita apabila kita mengkonsumsi barang atau produk tersebut. Nah, oke, baik teman-teman. Apa akibat hukum apabila suatu produk yang akan kita beli tidak ditempeli atau dilabeli dengan tanda kadaluarsa? Nah, baik teman-teman. Nah, sebenarnya itu hal yang sangat sederhana, tapi ini sangat fatal apabila tidak dilaksanakan oleh para pelaku usaha. Maka dari itu, ya tanda atau label kadaluarsa itu wajib dicantumkan pada setiap produk yang akan dijual ya teman-teman ya, harus itu wajib. Nah, sebagaimana disebut di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada pasal 8 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Nah, di situ menyebutkan bahwa pelaku usaha, ini saya bacakan ya, pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Nah, itu ya teman-teman. Lalu bagaimana seandainya itu tidak dicantumkan? Nah, sangat jelas tadi disebutkan di dalam pasal 8 angka 1, maka wajib pelaku usaha mewajibkan mencantumkan tanda atau label kadaluarsa teman-teman setiap produk yang akan diperjualbelikan. Nah, lalu kemudian ada sanksinya. Sanksinya ini tidak main-main loh ya. Nah, menurut pasal 62 dan pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, nah di situ dapat dikenakan sanksi pidana ya. Sanksi pidana paling lama 5 tahun ya. Paling lama 5 tahun teman-teman, dan denda paling banyak 2 miliar ya. Ya, mungkin saja produk yang akan dijual atau yang sedang akan dijual diperjualbelikan ya harganya tidak seberapa ya. Mungkin harganya 10.000, 20.000,
30.000 bahkan ya berapa ya. Tetapi apabila produk seperti produk makanan ya itu tidak dicantumkan label atau tanda kadaluarsa, maka ancamannya jelas, ancaman pidananya ya bisa 5 tahun paling lama dan denda paling banyak 2 miliar. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ya harganya mungkin tidak seberapa ya, tidak seberapa, mungkin 10.000, 20.000, 50.000. Tetapi apabila ketentuan-ketentuan itu tidak dilaksanakan oleh para pelaku usaha ya dalam hal memperjualbelikan suatu barang atau produk, tidak melabeli, tidak mencantumkan tanda atau label kadaluarsa, maka di situ ancaman pidana berlaku ya. Dendanya bukan main-main ya, 2 miliar. Nah, itu 2 miliar teman-teman. Padahal ya untung nggak seberapa. Produk yang dijual cuman ya harganya kisaran di bawah 50.000 mungkin atau 100.000, tapi dendanya ini. Nah, maka dari itu teman-teman, Bapak Ibu semua, para pelaku usaha, mari kita tunduk patuh taat terhadap regulasi aturan yang telah dibuat ya, karena apabila kita tidak patuh dan tunduk terhadap aturan, maka tentu ada konsekuensi hukumnya. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi ingat ya para pelaku usaha. Nah, ini usaha, pelaku usaha atau semua jenis barang produk ya, baik itu pelaku usaha kelas menengah kecil ke bawah, mikro ya, mikro maupun makro, ini berlaku ya, berlaku. Jadi setiap produk atau jenis barang yang hendak diperjualbelikan maka wajib untuk dicantumkan label kadaluarsa teman-teman ya. Jadi untuk pelaku usaha kecil-kecilan, kelontong, tetap harus diperhatikan, jangan sampai menjual suatu produk makanan yang memang daluarsanya sudah, masa kadaluarsanya sudah lewat tapi tetap diperjualbelikan. Nah, ini resiko ya, resikonya yaitu terhadap kesehatan ya. Selain membuat para konsumen atau orang yang membeli suatu produk itu bisa sakit ya, juga bisa merenggut nyawanya ya. Ini bicara nyawa, tentang nyawa soalnya ya. Maka aturan itu digalakkan, regulasi itu digalakkan. Nah, ini agar penting untuk diketahui semua ya Bapak Ibu ya. Jadi wajib, sangat wajib memperhatikan tanda atau label kadaluarsa terhadap suatu produk yang akan dijual ya. Jangan main-main ya. Ancaman pidananya jelas tadi ya, diatur di dalam pasal 62 dan 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya, 5 tahun pidana penjara dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Oke, baik teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.